Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Nopri Mandasari dengan NIM 2323240017. Saya dari kelas 1A, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dasar-dasar pendidikan. Dosen pengampu yang terhormat Dr. Basinun MPD. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Perkenalkan, nama saya Ela Nopri Mandasari, NIM 2323240017. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, adapun pokok pembahasan kita yaitu 1. Pengertian yuridis, 2. Pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dalam sistem perundang-undangan nasional, 3. Dasar, visi misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pengertian yuridis. Landasan yuridis sistem pendidikan nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional dalam sistem perundang-undangan nasional. Pendidikan merupakan sektor yang penting untuk diperhatikan oleh setiap negara. Mengapa begitu? Pasalnya, pendidikan mampu membangun kemampuan, membentuk budi pekerti, serta mencerdaskan manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kestabilan bangsa akan terganggu. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pendidikan dalam lingkup nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan negara tersebut berupa Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut Undang-Undang Sisdiknas adalah landasan hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini juga menjadi pijakan dalam pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membentuk generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, serta unggul dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, kenali apa saja hal penting terkait undang-undang ini. Kenali apa saja hal penting terkait undang-undang ini. Mengenal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Sesuai namanya, undang-undang ini mengatur terkait sistem pendidikan di Indonesia dari berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sebabnya dibuatlah Undang-Undang Sisdiknas ini untuk menjamin sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, hingga relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan secara terarah, terencana, serta berkesinambungan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan terkait beberapa ketentuan umum dalam sistem pendidikan nasional, dasar, fungsi, tujuan, hingga hal-hal penting lainnya. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, definisi pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan 3 pihak dalam sistem pendidikan nasional, yaitu meliputi peserta didik, tenaga kependidikan, serta pendidik. Sesuai namanya, peserta didik adalah murid atau siswa yang akan menempuh pendidikan atau proses pembelajaran. Yang ketiga, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas ini juga mengatur terkait jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia. Jalurnya sendiri terdiri atas pendidikan formal, non-formal, serta informal, baik dengan sistem terbuka tatap muka maupun jarak jauh. Selanjutnya, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar SD sampai SMP atau sederajat, menengah SMA atau sederajat, serta pendidikan tinggi atau universitas. Sedangkan jenis pendidikan diantaranya meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, profesi, keagamaan, serta khusus. Yang keempat, kebijakan wajib belajar. Melalui undang-undang ini pula, ditetapkan ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan bersama, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal untuk jenjang pendidikan dasar SD SMP tanpa memungut biaya. Yang kelima, standar nasional pendidikan dan kurikulum. Dalam rangka mencapai berbagai tujuan dan visi misi di bidang kependidikan, maka undang-undang ini juga mengatur terkait standar nasional pendidikan. Standar tersebut digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, tindak pengelolaan, hingga pembiayaan. Salah satu aspek penting dalam standar tersebut adalah kurikulum. Karena itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa kurikulum untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan perlu dikembangkan melalui prinsip diversifikasi menurut satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik. Yang ketiga, dasar, visi misi, fungsi, tujuan strategi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. 1. Strategi pendidikan nasional. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, situasi dan kondisi alam yang tidak sama, serta lingkungan hidup yang berlainan sehingga watak manusianya pun berbeda. Ada beberapa hal yang sama padanya, yaitu letak geografis di alam khatulistiwa serta pengalaman sejarah sebagai anak jajahan yang telah memerdekakan tanah airnya. 2. Visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial dan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. 3. Misi-misi pendidikan nasional berdasarkan visi di atas. Dibuatlah misi-misi pendidikan nasional, antara lain: yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Yang keempat, memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. 4.
Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Bab 3 Pasal nomor 20 tahun 2003 termaktub sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 5. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang penting dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan merupakan arah yang hendak dicapai. Dilansir dari buku Ilmu Pendidikan oleh Rahmat Hidayat dan Abdillah sejak awal berdiri, rumusan mengenai tujuan pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntunan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional harus berfokus tentang bagaimana cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 6. Fungsi pendidikan di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat negara, dan pemerintahan. Hak warga negara dalam bidang pendidikan. Warga negara yang dimaksud dalam sistem pendidikan nasional adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bagi warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Setelah adanya hak bagi warga negara, selanjutnya undang-undang juga mengatur tentang kewajiban warga negara, yaitu setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang pendidikan. Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional mempunyai hak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan kewajiban pemerintah dalam bidang pendidikan. Tidak kalah pentingnya adalah peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berupa hak dan kewajiban. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah
Hukum merupakan aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan diatur oleh aturan yang baku. Banyak juga kegiatan pendidikan yang diatur oleh aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, supervisi, dan sebagainya. Landasan yuridis atau hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan pijakan dalam pendidikan, terutama adalah pendidikan nasional. Landasan hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan. Jadi, landasan hukum pendidikan adalah dasar perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Dalam hal ini adalah aturan atau undang-undang yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.